Before 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didit Fajar Hidayat. Jalan-jalan dengan ayah, walau hanya pergi ke pasar. Meskipun kita 1 tahun belajar di rumah, insya Allah tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Kali ini kita akan belajar tentang program linier. Semisal ada suatu permasalahan seperti berikut. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan realistis matematik, yang perlu kita lakukan, kita harus melakukan formula matematika. Formula matematika yang perlu kita cari, yang pertama adalah diketahui, yang kedua ditanya, yang ketiga menjawab. Yang pertama dari soal itu apa yang kita ketahui dulu? Ya, kita baca di yang pertama. Diketahui merek 1 terdapat 5 obeng dan 2 tang. Itu yang diketahui yang pertama. Yang diketahui yang kedua, merek yang kedua terdapat 5 obeng dan 1 tang. Yang diketahui yang ketiga, keperluan obeng selama 1 tahun ternyata hanya perlu 25 unit. Ya. Terus yang ketiga, keperluan tang selama 1 tahun hanya perlu 8 unit. Dan harga masing-masing merek yang pertama itu adalah 500.000 dan merek yang kedua itu adalah 300.000. Perlu diperhatikan tulisannya seperti ini. Ya. Dan untuk yang diketahui sudah lengkap, baru kita mencari apa yang ditanyakan. Ternyata yang ditanyakan model matematika dan mencari harga minimum yang diperlukan untuk keperluan bengkel. Baik, selanjutnya bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya kita buat tabel permisalan dulu ya. Tadi yang diketahui kan merek 1 terdapat 5 obeng dan 2 tang. Seperti kita tulis merek 1 5 obeng plus 2 tang gitu ya. Lalu yang diketahui yang kedua, merek kedua terdapat 5 obeng dan 1 tang. Berarti di sini 5 obeng, yang di sini 1 tang. Ya. Kebutuhan yang diperlukan selama 1 tahun, ternyata obeng itu perlu 25, sementara tang itu perlu 8 buah tang, gitu ya. Untuk harganya, untuk merek yang pertama itu sekitar 500.000. Untuk merek yang kedua itu sekitar 300.000. Ya. Yang ini kita tidak perlu isi. Ya. Caranya, semisal kita simbolkan, misal, ya, X itu kita anggap merek 1, ya, jumlah dari merek 1. Y itu adalah merek kedua. Berarti simbol dari yang merek yang kedua. Berarti kita tulis gimana? Caranya adalah di sini kan obeng, ya. Di sini ada 5 merek 1. Berarti model matematikanya adalah obeng 5x, karena ini merek 1 disebut X, berarti 5x kayak gitu. Ya. Merek kedua kita sebut Y, berarti 5y, berarti ditambah 5y, terus lebih besar dari sama dengan 25. Kok lebih besar, Pak? Karena kita butuh minimal itu 25. Lebih besar itu tidak apa-apa, berarti kambangkan itu lebih besar sama dengan 25. Kalau yang kedua berarti 2, merek 1 berarti 2x ditambah 1 karena merek 2 berarti 1y lebih besar dari sama dengan 28 gitu ya. Ini lebih besar dari sama dengan 8. Lalu harga ini digunakan untuk apa? Harga ini adalah fx atau fungsi x, fungsi objektifnya. Ya, kita tulis berarti 500
Karena ini merek satu berarti 500.000. X ditambah 300.000 Y. Kita kurung. Ya. Itu ya. Syaratnya X itu harus lebih besar daripada 0. Y-nya juga lebih besar daripada 0 ya, tidak boleh lebih kecil gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat gambar. Ya, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menggambar dari model matematika yang tadi ya. Tadi 5x plus 5y sama dengan lebih besar daripada 25. Sama dengan lebih besar sama dengan 25 ini kita rubah jadi sama dengan dulu. Ya, berarti 5x ditambah 5y sama dengan 25. Ditulis sama dengan dulu. Ya. Jadi kita bisa lakukan permisalan ya. Misal ya, x-nya 0, y-nya berapa? Kita pakai ini, berarti 5, x-nya diganti 0 ya. 0 ditambah 5 dikali y sama dengan 25. 5 kali 0, 0 ya, berarti bisa 5y sama dengan 25. Y sama dengan 25 dibagi 5, y sama dengan 5. Berarti di sini 5 itu ya. Lalu kalau x-nya 0, sekarang y-nya 0 gantian ya. Kalau y-nya 0 berarti 5x ditambah 5 kali 0 sama dengan 25. Berarti sisa 5x sama dengan 25, x sama dengan 25 per 5, x sama dengan 5. Berarti di sini juga 5. Maka titik gambar dari persamaan ini adalah 0,5 sama 5,0 gitu ya. Pelan-pelan ya. Lalu yang model yang kedua, misal kita tulis di sini berarti 2x ditambah y sama dengan 8. Satunya tidak perlu ditulis ya. Berarti x-nya misal sama dengan 0, y-nya berapa? Berarti 2 kali 0, x-nya ganti 0 ya. Ditambah y sama dengan 8. Berarti y sama dengan 8. Berarti di sini 8. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Berarti 2x ditambah y-nya ganti 0 sama dengan 8. Berarti 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Berarti di sini 4. Titiknya berarti 0,8 sama 4,0 ya. Ingat bahwasanya x itu selalu di depan, y-nya terlalu belakang. Berarti 0,8 sama 4,0 gitu ya cara nulisnya. Sekarang kita tinggal menggambar. Gambar dulu ya. Misal yang ini titik ini dulu, berarti 0,5 berarti di mana? 0, x-nya 0, ini x, ini y ya. X-nya 0, y-nya 5, berarti di sini titiknya 0,5 ya. Lalu yang ini 5,0 berarti x-nya 5, y-nya 0 berarti di sini ya. Berarti di sini 5,0 ya. Kalau sudah ada dua titik gini, kita langsung garis nah. Ya, digaris dulu seperti ini. Garis lagi. Ya, ini untuk grafik untuk garis 5x plus 5y lebih besar dari 25. Ini garisnya. Nah. Lalu yang berikutnya yang ini ya, berarti 0,8 berarti di sini titiknya. Yang ini nak 0,8. Lalu yang ini 4,0 berarti x-nya 4, y-nya 0 berarti di sini ya. 4,0 ini. Berarti kita tinggal buat garis.
garis ini untuk garis 2x ditambah y sama dengan lebih besar daripada 8 ya. Ini garis pertama, ini yang garis kedua. Pertanyaannya, kalau lebih besar dari, nah itu grafiknya atau hasil-hasilannya itu bagian atas ya. Kalau kurang dari, hasilannya itu pasti bagian bawah gitu ya. Pertanyaannya, ini kan lebih dari, ini lebih dari, berarti yang dihasil yang sebelah mana? Yaitu adalah yang sebelah bagian atas ya. Yang atas kita kasih. Pertama yang garis ini. Yang ini berarti ya, 5x plus 5y lebih besar daripada 25. Berarti yang dihasil karena lebih dari, berarti bagian yang atas ya. Kita hasil bagian atas. Itu ya. Terus yang ini 2x ditambah 1y lebih besar daripada 8, berarti garis yang ini ya. Karena lebih besar berarti yang dihasil adalah bagian yang atas ya. Yang ini juga kena. Sudah terjadi gambar grafiknya. Baik, selanjutnya untuk mencari nilai optimum atau minimum atau maksimum juga, yang kita perlu kita cari adalah titik batas tadi dari gambar ini. Gambar grafik itu kita cari titiknya, lalu pakai fungsi fx-nya tersebut ya. Nah, nanti nilai maksimum berarti nilai yang paling besar, nilai minimum berarti nilai yang paling kecil ya. Dari 3 titik ini kita cari. Pertama pakai titik 0,5, berarti titiknya 0,5, berarti x-nya diganti 0, y-nya diganti 5 gitu ya. Yang ini ya. Berarti fx-nya berarti sama dengan 500.000 ya, dikali berapa x-nya 0 ya, ditambah berarti ini 300.000 dikali y-nya 5. Berapa hasilnya ini ya, 5 dikali 3 berarti 1.500.000 gitu ya. Ini yang 0,5. Sekarang yang 4,0 berarti fx-nya 500.000 dikali berapa? Dikali 4 ditambah 300.000 dikali 0 ya, berarti 4 kali 5 sisa 2 juta. Ini yang 4,0. Kalau yang 3,2 berarti 3,2 fx-nya berapa? 500.000 dikali 3 ya, ditambah 3,2 300.000 dikali 2, 3 kali 5 1.500.000. Yang ini 3 kali 2 600.000. Berarti total keseluruhan ada 2.100.000. Nah, itu dari 3 titik. Pertanyaannya, dari 3 titik ini nilai mana yang paling kecil? Nah, yaitu nilai yang ini ya, 1.500.000. Jadi uang yang dibutuhkan untuk membeli peralatan tersebut sebesar 1.500.000 rupiah ya. Itu jawabannya.
Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanya atau hubungi Pak Didit, atau bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, di YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.